Babi mati tidak takut disiram air panas. Bab 200. Prawira tidak ingin menerimanya. Dia hari ini bukan hanya dijatuhkan harga diri beberapa kali, juga telah ditendang. Sekarang dadanya masih terasa sakit. Dia sulit untuk bernapas. Dia langsung tidak memperdulikan Jen, berjalan ke depan Yos dan berbicara dengan sikap berlebihan. Bukankah kamu pengacara terbaik di kota Leidong? Sekarang aku sebagai paman kecilmu ada masalah. Bantu aku untuk menyelesaikannya ya. Nada bicaranya yang seperti sedang dikasihani membuat suasana sekitar menjadi dingin. Tatapan Jen yang sedang membelakangi semua orang terlihat suram. Prawira si bodoh ini ada tangga tetapi tidak mau turun. Dia malah mengikuti alur. Sungguh tidak tahu malu. Jen sendiri tidak berani heboh pada Yos. Dia malah melakukannya sesuka hatinya. Jika bukan karena ia adalah tante kecilnya, dia tidak akan peduli dengan benda bodoh satu ini. Karena kasus ini sudah terbuka, dia pun mau tidak mau harus naik ke atasnya. Jen membalikkan badan dan ingin mengatakan suatu hal pada Yos. Hanya saja, Yos tidak memberikannya kesempatan ini. Tatapan Yos memindai pria di depannya ini yang sebenarnya sulit dipercaya, dan berkata dengan wajah ekspresi tidak peduli. Baik, aku menerimanya. Prawira belum sempat senang. Perkataan Yos setelah itu langsung membuatnya berubah ekspresi. Aku telah membantunya menerima kasus ini. Besok, kamu tinggal tunggu surat dari pengacara, Tuan Zhang. Nada bicara Yos yang tenang membuat orang-orang berubah ekspresi. Selanjutnya, Prawira memakinya. Yos, kamu jangan diberi muka tetapi tidak menerima. Aku suruh kamu menerima kasus ini karena memberikan harga diri padamu. Jika tidak, kamu mengira kamu benda apa? Hanya seorang pengacara masih memiliki muka untuk mengejar Jen. Jen setelah mendengar perkataan Prawira, membuatnya ingin pingsan. Wajah jeleknya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memarahinya dengan suara manja. Hentikan Prawira. Yos adalah pacarku. Tidak ada tempat untukmu mengkritiknya. Hal ini besok baru diselidiki. Kamu cepat pergi. Dia tidak lagi berani melihat Yos mengeluarkan ekspresi apa. Dia sungguh tidak menyangka ia bisa mengatakan hal bodoh seperti ini. Sungguh sulit untuk diselamatkan. Yos mengatakan bahwa ia menerima kasus Darlene. Bahkan menyuruh kakek buyutnya untuk mengangkatkan sepatu pun tidak pantas. Selesai bicara, Jen berjalan ke samping Yos dan berkata dengan lembut dan rasa bersalah. Yos, kamu jangan marah. Abang sepupuku ini sudah dimanja sejak kecil. Perkataannya tidak pernah dipikirkan melalui otaknya. Yos langsung memutuskan perkataannya, berkata dengan suara dingin dan datar. Aku rasa Tuan Zhang sudah dewasa. Hanya perkataan anak kecil yang dianggap bocah. Sebagai orang dewasa, dia sebaiknya bertanggung jawab dengan perkataannya sendiri. Orang di sekitar merupakan orang-orang yang mengerti sosial. Bagaimana tidak mengerti perkataan Yos yang sebenarnya mengatakan Prawira adalah seorang geger otak atau bayi jumbo. Tetapi Prawira tidak mengerti kebalikan dari perkataan Yos dan dia berkata dengan tidak peduli. Perkataanku Prawira sangat agung. Yos,
kamu mau bersaing denganku? Sebaiknya kamu introspeksi diri dulu. Jika tidak suka, Tante juga tidak akan setuju kamu bersama dengan adik sepupuku ini. Jane sekejap ingin membunuh orang. Dengan sulit dia membangun kembali hubungan dengan Yos. Justru karena perkataan Prawira yang bodoh ini membuat hubungan mereka jatuh ke suhu yang minus. Tidak perlu dikatakan, Jane sendiri bisa merasakan amarah dalam tubuh Yos. Dia tidak lagi bisa membantu Prawira untuk bicara. Darlene tidak ingin membiarkan Yos menerima kasus ini. Hatinya merasa ingin segera membunuh Prawira itu. Tetapi pelaku pembunuhan tidak akan mengatakannya. Perkataan Jane sudah membuktikan segalanya. Keluarga Jing pasti akan melindungi Prawira. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi, tidak ada rekaman, tidak ada sama sekali. Hanya berdasarkan mulut, dia hanya bisa menelan mulut bisunya, tidak lagi mendengar suara orang lain. Hendrik, ayo kita pergi. Darlene sangat lelah. Hendrik mengamati wanita kecil yang terlihat lemah dan kasihan ini dalam pelukannya. Sekejap matanya terlintas rasa sakit. Tetapi ia masih menghargai keputusannya, membawanya keluar dari kerumunan orang-orang. Yos yang mengamatinya hingga mengerutkan keningnya. Darlene seperti burung kecil yang trauma dan menyembunyikan kepala dalam pelukan Hendrik, mencari perlindungan dan hiburan. Sedangkan Hendrik seperti penjaga bunga. Dia akan melindunginya dengan sangat hati-hati. Tidak akan membiarkan orang lain mencurinya. Justru pemandangan yang harmonis ini seperti sedang menusuk matanya. Hatinya saat ini seperti menerima tubrukan yang kuat. Dalam rasa sakit terdapat kepanikan yang tidak beraturan. Seperti benda yang paling penting di dalam hatinya meninggalkan lubang yang dalam sesuai dengan kepergiannya. Darlene, kamu begitu mempercayainya. Apakah kamu mempercayainya sekuat baja? Jane selain bisa menghela napas, dia tidak bisa berkata apapun. Apakah ini berarti nama baik Darlene akan hanyut? Dia pun sengaja mengatur beberapa paparazi untuk mengambil foto saat Darlene dan Prawira dengan pakaian yang tidak rapi. Asalkan besok ia melihat koran, Darlene tidak akan bisa bertahan di kota ledong ini. Tetapi senyumannya segera membeku di sudut bibirnya. Tatapan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Hal ini belum selesai. Ketika Yos mengatakannya, dia melihat Jane. Tatapannya jelas tertuju padanya, membuatnya tahu bahwa setiap perkataannya bukan candaan. Yos, hati Jane sedikit panik, menatapnya dengan mata besar yang lemah dan untuk meminta sedikit pengampunan untuknya. Hanya saja dia lupa bahwa saat pria di depannya ini marah, begitu dingin dan keras. Dia melihatnya. Bayangan tubuh besarnya pun berbalik, berjalan meninggalkannya. Orang di sekitar tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya menyaksikan keramaian. Yang merasa kesulitan seharusnya keluarga Jing. Terakhir Gisela mendengar kabar dan datang untuk mengakhiri keributan ini. Dia dengan heran membiarkan Jane dan Prawira untuk bertemu pribadi dengannya. Pesta ulang tahun ini pun bubar dengan tidak menyenangkan. Para tamu sudah puas menonton pertunjukan, juga tidak merasa dirugikan. Tanya Gisela di dalam ruang tamu dengan suara berat. Jane, Prawira, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa yang awalnya baik-baik saja bisa terjadi hal seperti itu? Dia sendiri tahu bahwa keponakannya ini begitu tidak normal.
Meskipun ia suka bermain wanita, tetapi tidak seharusnya bermain di tempat seperti ini. Apalagi ditemui oleh begitu banyak orang. Bukan hanya muka keluarga Zhang dipermalukan, keluarga Jing juga termasuk. Dalam hatinya kesal, tetapi tidak berdaya. Bagaimanapun, Prawira itu adalah anak satu-satu dari adiknya. Dia tentu saja merasa sakit hati. Tetapi ia telah melakukan kesalahan sebesar ini. Siapa yang bisa menahannya? Saat ini, Gisela belum tahu bahwa wanita yang dimainkan oleh Prawira itu adalah Darlin. Prawira dengan merasa tidak senang berkata, "Tante, mengapa tidak menanyakan apakah aku terluka? Malah menyuruhku masuk untuk menerima pelajaran. Aku malam ini bermaksud baik untuk merayakan ulang tahun Jen. Siapa yang tahu wanita murahan itu malah menggodaku, membuatku ikutan sial." Dia langsung melemparkan tanggung jawab pada orang lain, seperti ia sendiri adalah orang yang tidak bersalah. Jen memiringkan bibirnya dan sedikit meremehkan Prawira, pria seperti ini, tetapi tidak memberi penjelasan lain. Dia membiarkan Prawira sendiri yang menjelaskan kejadian bodoh apa yang telah dilakukannya. Lalu, mengapa aku mendengar ada orang yang ingin meminta penyelesaian? Jika tidak, dia akan mengadu ke pengadilan, tanya Gisela.